bisa nggak? 15 menit aja, ya. 15 menit aja, ntar aja ya. Masih bisa ketahan kan? Masih bisa ketahan kan? Tahan nangis dulu ya. Oke, perhatian dulu ya. Hari ini kita akan bahas masuk ke materi masih sekuensial. Kemarin sekuensial apa? Sekuensial apa sih kemarin? Apa? Proses pembacaan rekaman secara berurutan. Kalau sekarang adalah metodenya. Metode sekuensial ada dua. Metode biner dan interpolasi. Minggu ini kita akan masuk ke interpolasinya dulu yang lebih mudah. Organisasi berkas sekuensial pencarian biner. Untuk sebuah rekaman dengan rekaman yang sudah diurutkan, ingat syarat dari berkas sekuensial adalah diurutkan dulu. Kalau kalian punya berkas tapi berkasnya belum terurut, baik secara alfabetis maupun menulis, kita harus urutkan dulu. Ya, syaratnya itu syarat sekuensial baku. Jumlah prop yang diperlukan untuk membaca sebuah rekaman dapat diusahakan untuk diperkecil dengan menggunakan teknik pencarian biner. Yang semula mungkin carinya bisa 8 kali atau 9 kali, ketika kita menggunakan metode biner bisa kita kurangi, bisa 3 kali atau 4 kali, tergantung rekaman yang kita pakai. Ini rumusnya, perhatikan dengan baik-baik, yang lagi nulis dulu. Jika kunci cari lebih besar daripada kunci tengah, maka bagian besar berkas mulai dari kunci tengahnya sampai akhir berkas akan dieliminasi. Jika kunci carinya lebih kecil, kalau yang lebih kecil dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari kunci tengah sampai akhir berkas dieliminasi. Sebaliknya, jika kunci carinya lebih besar daripada kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari depan sampai belakang ada kita eliminasi, sampai tengah kita eliminasi. Proses eliminasi inilah yang akan kita sebut dengan mengurangi pencarian. Ya. Kalau kita eliminasi, nanti proses pencariannya akan berkurang. Ini algoritmanya. Saya yakin kalian udah pada jago baca algoritmanya. Ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam flowchartnya ini. Algoritma simpel ini, flowchartnya juga sesimpel ini. Pencarian biner akan membandingkan kunci yang dicari dengan rekaman posisi tengah dari berkas. Bila kunci carinya sama dengan kunci tengah, kunci cari kunci tengahnya sama, maka proses pencarian selesai, berkasnya ketemu. Tapi kalau tidak sama atau jika tidak sama, ini kasus 2, ya, berarti separuh rekaman-rekaman dalam berkas akan dieliminasi dari perbandingan yang selanjutnya. Bila yang terjadi adalah kasus 2, kunci carinya dan kunci tengahnya enggak sama, maka proses perbandingan terhadap rekaman pada posisi tengah dilanjutkan menggunakan rekaman yang tersisa sampai rekaman atau berkasnya nanti ditemukan. Bingung? Balik lagi ke sini. Ini lebih gampang daripada penjelasan yang panjang tadi. Udah paham kan cara baca flowchart ini? Pak, kamu kan senior. Gimana cara baca flowchart ini? Gimana? Ini flowchart lebih simpel, nanti kalau udah masuk dunia kerja ya ini lebih panjang lagi flowchartnya. Gimana? Ada yang bisa baca flowchart ini? Apa? Gimana bacanya? Gimana? Gimana? Jadi mulai lah pastinya. Oke. Perhatikan, pasang telinganya baik-baik ya. Nih, fokus. Awal sama dengan 1, akhir sama dengan N. Awal akan selalu 1. Kalau berkas yang baru kita mulai, awalnya akan selalu 1. Ya. Akhir sama dengan N. N ini apa? N ini adalah jumlah banyaknya rekaman. Kalau rekamannya ada 10, berarti N ini 10. Kalau rekaman ini ada 9, berarti N-nya ini 9. Ya. Kemudian kita bandingkan awal dan akhir. Kalau awalnya 1 berarti
21, kalau akhirnya 9 berarti akhirnya 9. Dari sini kita akan bandingkan. Kita langsung masuk ke sini baru nanti dibandingkan. Masuk ke rumus ini. Kalau kita udah tahu misalkan contoh awalnya. Nah, ini contoh rekamannya ya. Ini nomor kunci rekaman. Ini karena ini saya nomorin ya. Kalau misalkan nanti nggak ada nomornya berarti kalian harus nomorin sendiri. Nomor kunci rekaman. Nah, ini adalah nilai kunci rekaman. Di sini ada berapa kunci rekaman? Berapa? 9. Berarti di sini awalnya 1, n-nya 9 atau akhirnya 9. Udah dapat ini sama ini, kita akan masuk ke rumusnya. Rumusnya gimana? Kita cari nilai tengahnya dulu atau nilai kunci tengah. Kan tadi ada kunci cari dan kunci tengah ya, depan. Kita cari nilai kunci tengah. Kunci tengah gimana? Awal plus akhir dibagi 2. Tadi awalnya berapa contohnya? Awalnya 1, akhirnya berapa? 9. 1 ditambah 9 dibagi 2 5. Maka 5 ini akan jadi kunci tengah. Paham sampai sini? Ada yang nggak ngerti? Paham ya? Kalau kunci tengahnya sudah dapat, kita langsung bandingkan. Ya, kunci carinya berapa? Kunci carinya tergantung soalnya nanti. Ya, tergantung nanti studi kasusnya gimana. Berapa nilai kunci carinya atau kunci rekamannya? Kalau posisinya si kunci cari lebih besar daripada kunci tengah yang kita dapat, maka akan menggunakan rumus ini. Ini ada tandanya ya. Ini besar, ini kecil. Tahu kan bisa bedain? Ya, ini besar, ini kecil. Kalau posisi kunci cari lebih besar daripada kunci tengah, maka menggunakan rumus awal sama dengan tengah plus 1. Ya, tengahnya ini nilainya dari mana dapatnya? Dari sini. Berarti langsung kerjain soal nih kalau dari yang ada hamnya. Tapi kalau kebalikannya, si kunci carinya lebih kecil daripada kunci tengah. Ya, kalau tadi kan kunci cari lebih besar daripada kunci tengah, makanya rumusnya awal sama dengan tengah plus 1. Kalau kebalikannya pakai rumus yang akhir. Akhir sama dengan tengah min 1. Ya. Tapi kalau seandainya ketika teman-teman udah dapat kunci tengahnya dan kalian membandingkan antara kunci cari dan kunci tengahnya nilainya sama, misalkan di sini kunci carinya 5, kunci tengahnya 5, berarti rekaman ditemukan. Kalau beda, berarti rekaman belum ditemukan. Entah itu kunci carinya lebih besar atau kunci carinya lebih kecil, berarti menggunakan rumus 2 ini. Begitu terus sampai rekaman ditemukan atau rekaman tidak ditemukan. Paham? Ada yang bingung? Langsung nanya aja, jangan enggak. Part mana yang bingung? Sebelah sini? Ada yang mau tanyain enggak? Ada yang mau tanyain enggak? Kalau nggak bertanya, saya langsung masuk ke contoh soal. Ada yang masih bingung nggak? Kalau Bu, ini bertanya, kalau misalkan nilai akhir maksudnya pembicaranya lebih kecil, kan lari ke misalkan di looping gitu. Kita cari kalau misalkan tetap nggak ketemu nih nilai tengahnya, apa langsung masuk ke lapangan tidak ditemukan, langsung selesai. Nanti kita akan coba sih. Ya. Kalau kunci carinya tahu-tahu nggak ditemukan, berarti kan tetap harus ada looping atau iterasi atau ada proof atau ada proses sampai rekaman tidak ditemukan. Nah, nanti teman-teman akan latihan. Tenang aja. Ya. Gimana? Udah siap belum? Siap ya. Kita akan masuk ke contoh soal. Saya punya 9 kunci rekaman. Ya. Ada 21 sampai dengan 69. Ini sudah terurut. Sudah terurut atau belum? Ini namanya terurut secara numeris. Ya. Kita masuk. Kita kena awalnya berapa? Awalnya? Awalnya? Akhirnya? 9. Udah dapat kan? Ya. Kemudian kita langsung masuk
ke rumus tengahnya. Kita nyari nilai tengahnya. Berarti di sini proses 1 atau tengah 1 ini iterasi. Teman-teman bisa sebutnya iterasi, probe atau proses ya. Tapi di sini tengah 1. Ini kan ada tengah titik 2. Ini bisa diganti tengah 1, 2, 3 tergantung berapa prosesnya. Tengah 1 kali ini proses pertama. Tengah 1 sama dengan rumusnya apa? Awal plus dibagi 2. Awalnya berapa? 1. Akhirnya berapa? 9 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. Hasilnya 5. Maka 5 ini akan jadi kunci tengah. 5 ini akan menjadi kunci tengah. Karena kita udah dapat kunci tengah, kita bandingkan. Kunci carinya berapa di sini? 49. Berapa? Kunci carinya 49. 49 ada di nomor berapa? Ada di nomor 8. Ya. Ini kunci tengah kita 5. Kita bandingkan. Kunci carinya berapa? 49. Kunci tengahnya 38. 49 lebih besar atau lebih kecil daripada 38? Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Berarti pakai rumus yang mana? Awal sama dengan? Berarti di sini awal tengahnya berapa? Tengahnya 5 plus 1 sama dengan 5 plus 1. Siapa yang teriak paling kencang tadi? Siapa? Ingetin saya ya. Nanti dia yang pertama akan saya suruh mencoba. Karena nilai awalnya karena nilai awalnya 6, maka nanti untuk ini karena belum selesai ya. Karena ini udah ketemu belum berkasnya? Dan dicarikan 49 ya. Berarti belum ketemu. Karena kunci awalnya 6, maka ini akan berubah. Yang tadinya kunci awalnya di nomor 1, maka akan berubah di sini. Ininya gimana? 1 sampai 5. Dieliminasi. Diperkecil namanya. Proses pencarian diperkecil. Ini nggak usah dipikirin lagi. Ya, kalian fokus ke rekaman yang ada sisa. Karena masih belum ketemu, berarti kita akan looping tadi katanya. Kita ulangi lagi prosesnya. Dari mana mulainya? Dari sini. Ya. Berarti di sini tengah berapa? Tengah 2 ya. Di sini iterasi 1, iterasi 2. Tengah 2 sama dengan awalnya berapa? Awalnya 6 ditambah 9 dibagi 2. Berapa? 7,5. Ingat, karena ini pencarian biner, hasilnya jadi desimal 7,5 ya. Setiap ada angka 7,1, 2 atau berapapun 7, karena ini biner sesuai dengan rumus pencarian biner, maka kita akan bulatkan. Bulatkannya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi 7. Yang tadinya 7,5 kita di sini jadi 7. Maka 7 ini akan jadi kunci tengah. Habis ini diapain lagi? Dibandingkan. Kunci carinya berapa? Carinya 49. Kunci tengahnya berapa? 48. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya. Karena lebih besar pakai rumus yang mana? Yang bawah tuh yang mana? Awal sama dengan tengahnya berapa? 7 ditambah 1 sama dengan 8. Angka 8 ini akan jadi 49. 8 akan jadi rekaman awal dong. Maka ini kan kita cari nilai awalnya. Ya, udah ketemu atau belum?
Gimana masuknya? Kemana? Tengah 3. Gimana? 8 tambah 9 dibagi 2. Hasilnya berapa? 8 ditambah 9 17 dibagi 2 8,5 dibulatkan biner jadi 8. Kita bandingkan. Ya, kunci carinya berapa nilainya? 49. Kunci tengahnya berapa nilainya? 49. Sama atau enggak? Maka sampai sini prosesnya selesai. Berapa kali prof? 3 kali prof. Yang semula kalau pakai sequential biasa kita harus 8 kali prof atau 8 kali percobaan baru kita tahu nih kalau berkas 49 ada di nilai rekaman ke-8. Kalau pakai biner itu ada di 3 kali prof atau cuma 3 kali. Jadi kita mengurangi proses pencarian. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Aman? Siapa yang ngomong aman? Aman? Oke ya, Mar. Kamu tadi belum saya absen karena terlambat, Mar. Iya betul. Oke, berarti nanti habis ini kamu maju. Udah apa nih? Ada yang mau tanyain nggak? Sebelum saya masuk ke yang selanjutnya. Yang mana yang mau tanyain? Nggak ada yang mau tanyain? Nggak ada masalah dengan ini semua ya? Ada nggak? Karena udah pada paham, iyalah. Nilainya sama aja, nggak usah dirubah. Carilah kunci rekaman dengan nomor kunci 27. Yang ini pakai ini. Kunci 27. Karena nggak ada, saya mau kalian cari. Kalau contoh sama rumus sama, contoh sama soal ujiannya sama itu gimana kalian mau ada? Murid harus lebih pintar daripada gurunya. Ya, murid nggak boleh sama pintar sama gurunya, harus lebih pintar. Boleh, silakan. Mau diselesain semua atau mau satu prop aja dulu, terserah. Gimana kamu? Oh, tadi yang datang terlambat siapa aja? Amar, terus? Oke, berarti yang mau saya absen berarti maju ke depan. Yang tadi terlambat. Ini udah ya, hapus aja ya. Ini udah selesai dicatat. Kalau belum, Amar berarti disang di sebelahnya. Ayo Mar, satu prop aja Mar. Satu prop pertama paling gampang. Ayo. Tapi kalau salah apa ya? Namanya orang salah itu wajar. Pembelajar itu atau peneliti itu boleh salah, yang nggak boleh itu bohong. Ya, pembelajar itu boleh salah, yang nggak boleh bohong. Nah, silakan Mar. Ini saya izin rekam ya karena nanti buat sertifikasi. Nah, tapi langsung saya jawab nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Ini saya izin rekam ya. Ini masuk ke rekaman, nanti saya laporin buat dikti nih. Nanti ada wajahnya Amar nih. Aduh. Susah ya. Nggak usah senyum. Susah. Pak, tengah senyum. Yang mau ke toilet
Oke. Enggak apa-apa. Ketawa lagi. Maju aja kalau yang mau maju. Berarti yang tadi terlambat nggak di absen. Dwi mau maju bu katanya bu. Ya kamu fokus aja sama itu. Nanti dia pasti kebagian. Berarti langsung aja bu ya. Dari nilai tengahnya, kunci tengahnya. Kunci cari dibandingkan dengan kunci tengah jika hasilnya kunci cari lebih kecil daripada kunci tengah, maka kunci carinya lebih besar atau lebih kecil daripada kunci tengah. Kayak mana? Ini kurang satu. Iya. Untuk kiri. Berarti rumusnya akhir sama dengan Akhir. Kurang satu. ya, sama dengan enggak dong, 5 dikurang 1 berapa? Ada proses eliminasi enggak? Hah? Apa? Ada proses eliminasi enggak? Oh iya benar eliminasi. Ingat, dalam setiap proses jangan lupa yang namanya eliminasi. Jawaban benar tapi eliminasinya enggak kan sama Kalau aja. eliminasi itu misalkan dari sini ke sini boleh nggak? Dari Rumusnya apa? Akhir sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Berarti kunci nomor 4 akan menjadi rekaman akhir. Berarti salah. Burungnya. Iya. Kebalik. Kebalik. Nah, berarti 5 sampai dengan 9 di Eliminasi. ya. Mau dilanjutin sampai akhir atau mau diserahkan ke yang lain? Ingin saya Keringet dingin emang diapain? panas banget. Lanjutin. Kenapa harus pakai jaket? Ya, siapa yang mencoba? Ini bagian aja nih dari ini yang anaknya Pak Erwis. Kok awalnya 4? Satu dong.
Bandingkan kunci cari dibandingkan kunci tengah. Ya, misalnya atau lebih kecil. Terus habis dibandingkan diapain? Kunci carinya berapa nilainya? Kunci carinya berapa nilainya? Nilainya berapa kunci cari? 27. Nah, kunci tengahnya berapa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti pakai rumus yang tiga. Jadi kamu kecepatan, harusnya kamu dapat nilai awal dulu, baru proses eliminasi. Jadi kunci awalnya berapa? 3. Oh, salah. Kamu balik ke awalnya karena awal. Nah, berarti yang 21 dan 25 sudah di eliminasi. Mau dilanjut atau mau ditukar? Ya Pak, yang lain nggak mesti yang terlambat kok. Saya yakin mereka yang bisa. Oh ini yang nggak terlambat tuh dapat nilai. Kalau yang terlambat dapat absen. Udah. Loh. Kalau yang terlambat itu kan dapat absen. Ya. Tadi siapa yang maju, Amar sama Mugi? Dwi. Ayo. Ya, satu lagi, dua lagi harusnya, 2 prop lagi. Siapa yang mau maju? Beda ya kalau rasanya masuk di, kalau maju ke depan tuh rasanya beda ya.
Tiga tambah empat, lima dikali tiga tambah dua. Kunci carinya berapa? Kunci carinya berapa? 27. Kunci tengahnya berapa nilainya? Tiga. Berapa kunci tengahnya? Tiga. 3. Nilainya berapa? Dibandingkannya berarti kunci cari dibandingkan dengan kunci cari dibandingkan dengan kunci cari dibandingkan dengan kunci carinya berapa? Kunci tengahnya berapa? 8. Yang di depan berapa? 39. Lu sudah nih 27 lebih besar atau lebih kecil daripada 28? Lebih kecil. Lebih kecil berarti belum selesai nih. Dua, berarti kunci akhirnya berapa? 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 Kunci akhirnya berarti di 2. Terus? Apa yang mau dieliminasi? Selesai belum nih prosesnya, Ade? Selesai belum prosesnya? Udah, ada proof lagi nggak? Ada proof lagi atau enggak? Udah, kalian duduk. Awalnya ini ya sama ya yang tadi Amar sampai sini oke. Sampai tengah 3 sama ya, kunci akhirnya 2 sama nggak? Berarti harus ada proof keempat untuk menyatakan bahwa ya awal lebih besar ya daripada akhir ya, rekaman tidak ditemukan. Ini pernyataan. Awalnya lebih besar kan? Awalnya lebih besar kan? 28. Akhirnya 27 harusnya di sini. Awal lebih besar daripada akhir, rekaman tidak ditemukan. Setidaknya kelas ini satu-satunya yang bisa menemukan rekaman akhirnya sampai sini. Yang lain kebingungan di sini. Setidaknya tahu peletakan kurungnya di mana. Ya, kelas lain bingung kurungnya di mana karena dia tahunya ini udah dieliminasi. Kalau udah walaupun sudah dieliminasi, ini tetap bisa diletakkan yang namanya kurungnya. Ya, tidak mengaruhi kurungnya. Untuk menyatakan seperti ini, awal lebih besar daripada akhir, rekaman tidak ditemukan. Nah, 27 harusnya nyelip nih di antara
25 dan 28. Ini saya tutup ya karena ini catatan saya 27. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Nggak ada, cukup. Ah, Allah, berarti udah paham semua ya? Itu untuk nulis pernyataan rekaman yang tidak ditemukan harus melalui flowchart ke bawah. Ya iya dong. Iya dong. Harus semuanya proses. Maksudnya harus semuanya prosesnya selesai atau gimana? Ini harus diproses itu dari Ya iya. TS 1 sampai 4. Harus. Iya. Karena ini namanya proses. Selama ini kita taunya udah jadi nih. Selama ini kita taunya udah jadi nih. Kita cari berkas, ternyata cari nama berkas, nama siapa? Nama kamu siapa? Nyari berkas nama Intan. Ya, ternyata Intan itu nggak ada berkasnya nih. Cuma bilang rekaman tidak ada atau berkas tidak ada. Ya, kalau nyari di Excel contohnya, kan tinggal kontrol file nama Intan. Rekaman tidak ada atau data tidak ditemukan. Biasanya. Nah ini proses kayak gini, ternyata di dalam berkasnya tuh prosesnya seribet ini. Ya, handphone taunya kita tinggal pakai, ternyata di dalamnya tuh banyak algoritma yang hari ini yang teman-teman sekarang lagi belajar di semester 3, algoritma pemrograman, ya, sistem berkas, struktur data. Nah ini semua dalamnya. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Jadi karena jangan nanti kalau seandainya kalian menemukan berkas nomor 30 nggak ada, ya udah langsung rekaman tidak ada, ya nggak ada salah. Saya butuh prosesnya. Ya, kita harus tahu prosesnya kayak gimana. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanyain seperti biasa, ya. Ini tugas untuk minggu depan aja. Tugas untuk minggu depan. Ingat pertanyaannya, carilah rekaman dengan nomor kunci 0453. Carilah rekaman dengan nomor kunci 0453 dengan pola pencarian sekuensial dan biner. Jadi ada dua jawaban, sekuensial dan biner. Kalau saya mau pakai sekuensial berapa kali nih untuk ketemu 0453? Ya, kalau pakai sekuensial. Syarat sekuensial apa? Diurutkan. Karena yang ditanya adalah 0453, berarti diurutkannya secara numeris dong. Tahu kan numeris sama alfabetis bedainnya? Alfabetis A, B, C, D, F, G dan seterusnya sampai Z, ya, numeris yang seperti ini, ya. Kecuali yang saya tanya, carilah berkas rekaman atas nama Ida Arini, ya, itu baru diurutkan secara alfabetis dulu. Untuk berkas yang secara alfabetis kira-kira bisa nggak pakai pencarian biner? Bisa nggak kira-kira? Bisa, nanti di soal UTS. Kisi-kisi, berarti kalian harus latihan dari sekarang. Ya. Pro tuh nanti WhatsApp saya untuk materi ini ya.